Cek sound. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu dan Bapak, sudah terisi yang mau isi? Sudah atau sudah? Oke, kita coba dulu ice drinking untuk memanaskan suasana pada sesi ini. Ada dari Ibu dan Bapak yang mau memberikan ice drinking? Ibu aja. Tadi saya lihat Bapak di grup, Bapak keren banget itu ice drinkingnya. Mau lagi Pak? Oke, kalau begitu Ibu dan Bapak, kita coba ya sedikit biar kan tadi kita sudah sholat, terus sudah gitu kita sudah makan, alhamdulillah ya. Berarti seharusnya energi kita full. Tetapi seperti mobil mungkin ya, kalau mau jalannya melaju harus dipanasin dulu ya. Oke, kita akan coba ice drinking. Ibu dan Bapak, saya judulin apa ya? Si hitam dan si hijau. Oke, mungkin ada yang sudah pernah ya? Si hitam dan si hijau. Ibu dan Bapak silakan berpasangan, mencari pasangannya, berdua-berdua. Oke, betul. Ada dulu Pak, mau? Ya, boleh berdiri dulu, Ibu dan Bapak selesai. Ya, Ibu dan Bapak sudah punya pasangan masing-masing? Sudah. Ibu dan Bapak silakan tentukan siapa yang mau jadi hitam, siapa yang mau jadi hijau. Sudah ya Ibu dan Bapak? Kalau sudah, nanti ketika saya mengucapkan hijau, berarti Ibu yang hitam berusaha untuk menangkap si hijau. Dan Ibu yang hijau berusaha untuk menghindari. Kalau saya bilang hitam, berarti yang hitam yang menghindar. Bapak hijau tangkap si hitam. Paham? Kok kayak dulu ini, Bapak paham dulu? Siap ya? Nanti kita akan tentukan siapa yang menang di antara pasangan. Saya akan coba karena ini literasi, saya akan coba dalam cerita. Karena tadi ada artis ya, namanya Pak Bangkit ya. Halo Pak Bangkit. Saya izin mengambil nama Bapak ya. Dan tadi saya ketemu sama teman saya Bu Emi. Ceritanya Bangkit dan Emi. Oke. Bangkit dan Emi adalah sahabat sejati. Bangkit duduk di kelas 2 SMP. Sedangkan Emi duduk di kelas 3 SMP. Tetapi, oke, tangannya di depan ya, saling begitu. Saya salam. Siap ya? Jadi tadi, siap ya? Ibu dan Bapak, di sini ada Bapak siapa? Bapak Reza dan Bapak Ahmad. Bapak belum apa? Hitam. Bapak? Oke. Kalau saya bilang hijau. Siap ya? Hijau. Siap ya? Hitam. Berarti ambil atau tangkap hijau. Yang hijau. Nah, si hijau berarti dia harus menghindar supaya menang. Si hitam dia berusaha menang. Sekali lagi siap ya. Cepat teman-teman, bertengkar ya. Siap. Hijau.
dekat tinggal itu saya mah. Ayo di batu hitam. Oke, kembali. Oh iya, kamu mah salah. Aku mau melihat sebelah kiri. Kalau kamu sebelah kanan, ya nggak apa-apa. Ayo kita jalan lagi ke kebun binatang. Iya. Kamu mau lihat binatang apa? Aku mau lihat beruang berwarna hitam. Kita buka liwat kita, ya. Kamu mau apa? Aku mau tarasi berwarna merah. Ya udahlah, kita buka tipe saya. Kamu dibungkus daun dong. Warna naon sih daun? Warna hijau. Ibu dan Bapak, izinkan saya secara sawalila dari SMP Negeri 3 Ngamprah untuk menyampaikan best practice atau praktik baik, gitu ya. Mungkin bagi saya ini best practice, tapi bagi ibu dan bapak mungkin cita gitu ya. Tapi itulah yang best practice itu ketika kita menerapkan sesuatu yang menurut kita itu bermanfaat dan dirasakan dampaknya bagi teman-teman kita, bagi lingkungan kita, itulah namanya best practice, gitu ya. Mungkin di sekolah ibu dan bapak mah biasa, gitu ya. Oke. Sebenarnya saya ingin menyampaikan best practice itu tentang pembelajaran, karena kalau saya lihat tadi best practice 1, 2, dan 3 itu menceritakan tentang sekolah. Nah di sini saya lebih kepada proses pembelajaran, gitu. Tapi karena ada titipan dari Bu Panitia, ada sedikit pendahuluan ibu dan bapak. Jadi waktu bulan apa ya, September kalau tidak salah, saya mendapatkan kepercayaan untuk mengikuti sosialisasi pemulihan literasi dan numerasi. Jadi di sana judulnya fasilitator daerah, gitu ya. Dan satu dari KBB. Jadi rasanya tidak adil kalau saya aja yang dapat ilmunya, tidak dibagikan kepada teman-teman semua yang notabene penggerak literasi. Oke, boleh Pak? Ibu dan Bapak, seperti kita ketahui bersama bahwa kecakapan literasi itu merupakan kecakapan dasar dan sebenarnya ada beberapa. Tapi poin yang digarisbawahi pada saat itu adalah literasi numerasi dan literasi membaca, gitu ya, menulis dan membaca. Next. Nah, kenapa harus dipulihkan? Ceritanya mungkin kita lihat dari ibu dan bapak dulu mungkin yang pernah di bangku kuliah pernah mendengar soal PISA. Ya, soal PISA. Saya dulu di IPA waktu zaman saya kuliah S1 sampai dengan S2 juga, itu si PISA itu bukan hanya gosipnya tapi selalu dibahas tentang PISA, gitu ya. Katanya PISA, hasil PISA di kita, di negara kita itu selalu rendah, bukan terendah tapi rendah. Dalam jangka waktu 15 tahun ini naik tapi sangat 0, sekian persen, gitu ya. Nah, dari PISA ini rendah, kemudian pemerintah perlu mengadakan pemulihan literasi dan numerasi karena menganggap literasi dan numerasi itu penting untuk kita. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Jajang, oleh Bapak Gilang dan teman-teman semua bahwa yang namanya literasi itu dan numerasi itu bukan hanya sekedar baca begitu, tetapi bagaimana kita bisa
mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita menjadikan itu sebagai solusi ketika kita menghadapi masalah. Gitu mungkin ya, kurang lebih. Nah, kaitan dengan kita kemarin menghadapi pandemi, mungkin semua berubah sistemnya termasuk pendidikan. Kita harus belajar daring dan seterusnya. Mungkin bagi sekolah tertentu itu sudah siap dengan sumber dayanya, dengan siswanya, sehingga bukan satu masalah. Tetapi bagaimana dengan teman-teman kita yang terkendala sarana dan prasarana, atau mungkin muridnya yang susah untuk bisa mengakses seperti itu. Nah, makanya hadirlah yang namanya learning loss, gitu. Hal-hal inilah yang menjadikan pemerintah perlu sekali bahwa kita sebagai guru paham bagaimana berupaya untuk melakukan pemulihan dalam hal literasi dan numerasi. Oke. Nah, ini mungkin ya sudah sangat paham. Lanjut. Oke, Ibu dan Bapak, sudah jadi cerita lama, istilahnya sudah jadi cerita yang sudah lewat, bahwa literasi dan numerasi itu adalah kewajibannya atau tanggungannya guru bahasa Indonesia dan bahasa matematika, gitu ya. Dan matematika. Itu kan sudah lebih lama ya, itu kan sudah usaha. Karena pemerintah sudah menyampaikan bahwa kemampuan literasi dan numerasi itu tanggung jawab kita semua sebagai ibu bapak guru, gitu ya. So guru bahasa matematika, so guru matematika itu mau. Nah, tapi itu kita ini adalah tantangan, ibu dan bapak ya. Next. Nah, literasi dan numerasi di kita itu ada yang namanya AMDK, ibu dan bapak ya. AMDK itu hadir untuk menggantikan UN, gitu ya. Nah, tapi konsepnya berbeda. Kalau UN itu untuk mendapatkan hasil untuk naik ke jenjang selanjutnya, tetapi AMDK itu untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran selama di sekolah tersebut. Makanya nggak dikasihkan ke kelas 9, tetapi di kelas 8, gitu ya. Nah, literasi dan numerasi di Indonesia itu sebenarnya mengadopsi dan Bapak dari 3 ini. Mungkin yang sains ya, matematika, IPA itu biasanya suka dikenalkan dengan soal-soal TIMSS, terus PILS dan PISA. Yang paling terkenal itu biasanya PISA. Nah, dari soal-soal ini yang TIMSS itu fokusnya kepada kemampuan matematika dan sains. Sedangkan PISA itu matematika, membaca dan sains. Jadi lebih lengkap. Nah, kita mengadopsi ada yang namanya AKM. Next. Nah, AKM itu hadir berupa ini ya, jadi soalnya jadi ke AMDK gitu ya. Soal-soal AMDK itu soal-soal AKM ini seperti itu ya, dan Bapak ya. Sepakat? Halo? Kok saya jadi ya nggak takut ya? Oke. AKM itu adalah assessment kompetensi minimum. Ya, AKM itu kalau kita lihat soal-soal AKM di MBK itu pelajaran awalnya bahasa Indonesia bukan, matematika bukan, IPA kadang muncul, IPS kadang muncul. Terkadang kita suka susah ya. Kadang mungkin pada awal ketika munculnya soal-soal AKM itu yang dimajukan ke depan itu guru bahasa Indonesia dan besok kita ajar ke gitu kan ya. Nah, sejauh Bapak merasakan? Oke. Tapi sebenarnya AKM itu adalah fokusnya itu untuk menerapkan pengetahuan, Ibu dan Bapak. Jadi kalau kita lihat materi apapun bisa masuk, IPA masuk, IPS masuk, prakarya masuk, gitu ya. Makanya pada pertemuan kemarin di bulan lalu, di bulan September 11 sampai 13 mungkin ada yang hadir, Ibu dan Bapak, membuat soal pembelajaran dan asesmen berbasis literasi dan numerasi. Ada yang hadir? Atau temannya mungkin, diwakili sama temannya? Ya, diwakili temannya. Tapi sepertinya saya lihat kenal Bapak waktu itu hadir kan? Halo Bapak. Waktu itu hadir ya? Hadir kan? Oh. Oke. Mungkin dari teman-teman, jadi waktu kemarin itu Ibu dan Bapak kita fokus kepada pembuatan soal dan bagaimana membuat soal itu ke dalam pelajaran masing-masing. Jadi kemarin itu teman-teman kita yang bulan lalu hadir itu dibekali modul ajar atau LPP yang semua kopel itu ada gitu ya. Mungkin sudah sampai Ibu dan Bapak ya, mudah-mudahan. Jadi saya lebih ke fokus kalau sudah bisa membuat
belajar yang berbasis literasi numerasi, maka ayo kita gerakan lagi. Jadi jangan sampai siswa kita asik, gitu ya. Kita soal naon, matematika bukan, IPA bukan, gitu ya. Dan tidak saling menyalahkan ibu dan bapak. Justru kita harus memasukkan materi literasi, konten literasi numerasi di dalam pembelajaran kita, ibu dan bapak. Oke, next. Nah ini kemarin kita belajar bentuk soalnya seperti ini. Ada L1, L2, L3, ya. Terus kemudian ada M1, M2, M3, gitu. Kalau kita paham ini, kita bisa membuat soal dan kita bisa memasukkannya dalam pembelajaran, ibu dan bapak. Oke, next. Di sini saya akan lebih ke fokus kepada bagaimana sih meningkatkan literasi membaca dan numerasi dalam pembelajaran. Setelah tadi kita bisa bikin soalnya, setelah kita sudah bisa membuat RPPK, terus bagaimana gitu ya? Oke, kita belajar dari PISA, ibu dan bapak. Katanya, kata PISA ini berdasarkan research ya. Kita itu harus bisa trik untuk meningkatkan literasi membaca dan numerasi pada siswa kita itu dengan pelibatan siswa dalam pengajaran membaca. Ya, makanya Bu Citra membaca gitu ya. Tapi fokus membacanya lebih kepada membaca aktif, gitu ya. Oke, seperti apa? Kita lihat di bawah di sana, kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat dari apa yang dibaca. Atau mungkin guru bahasa Indonesia lebih tahu, izin ibu guru bahasa Indonesia kalau salah mohon diluruskan. Ketika membaca kan ada kita tuh menstimulus siswa dengan sebelum membaca, ketika membaca dan setelah membaca, gitu ya kan ya. Oke, kita coba. Next. Ibu dan bapak, di sini ada gambar. Kita simulasi ya. Anak-anak, silakan ini gambar apa? Silakan boleh berkomentar apapun. Lagi sakit? Lagi sakit gigi. Ada lagi? Kira-kira sakit apa? Ada sakit gigi, boleh. Berarti bapak dan ibu fokus ke yang begini ya. Kalau misalkan ada lagi nggak yang mungkin? Apa? Bisul, gitu ya. Oke. Mungkin nggak kalau saya bilang, oh ini tuh saudara menceritakan bahwa dia jatuh habis main olahraga di kelas, karena dia orang kelas, mungkin nggak? Jadi kita menstimulus sesuatu yang hal-hal yang sekiranya memungkinkan bagi siswa itu menarik atau meningkatkan literasi siswa. Next. Oh, ternyata gondol gitu ya. Nah, ibu dan bapak tidak apa ketika siswa protes. Nah, harusnya di biru yang bapak itu pada suka yang menggambar bukan saya. Ya, tetapi kita sudah menarik anak untuk mau membaca, untuk mau memahami, meneliti, menganalisis, gitu ya. Mungkin nanti ada perasaan, oh bener lagi gondongan, gitu ya. Ada salah lagi nggak, gitu ya. Responnya tidak apa, yang penting siswa tertarik untuk mau berliterasi. Nah, itu judulnya, itu di sebelum. Nanti mungkin ketika, ayo kita buka bukunya. Maaf ya, saya basicnya IPA. Ketika diceritakan sudah dari satu halaman, kita tanya lagi pada peserta, jadi apa tuh gondongan tuh? Kan bisa ya? Berarti mereka berpendapat. Mengerti. Kita bisa menerapkan 5W1H. Jadi gimana nih solusinya supaya tidak gondongan? Itu dari kata menstimulus anak untuk membaca. Gitu ibu dan bapak, sepakat? Next. Nah ternyata ibu dan bapak, membaca nyaring itu bukan cara yang efektif, ya. Untuk usia 15 tahunan untuk SMP itu membaca nyaring itu sudah harus naik level, ya. Yang hanya sekedar membaca nyaring. Tetapi membaca itu bagaimana siswa bisa menandai hal-hal yang penting dan merangkumnya menjadi satu rangkaian kata kalimat bermakna. Gitu. Terkadang punten di Abi gitu di sekolah saya. Ya, sekarang kita merangkum bab misalkan sistem reproduksi pada manusia. Ada siswa yang merangkum itu ditulis dari A sampai Z gitu. Ada tidak ibu dan bapak? Ada ya? Thank you, Ibu dirangkum, bapak ditulis semua. Ibu minta rangkum gitu ya.
kesulitan untuk menangkap makna dari tulisan tersebut, Ibu dan Bapak. Apakah perlu dilatih? Tentu saja, karena sekolah sebagai lembaga untuk melatih. Ya, jangan sampai ketika anak kita sudah lulus, suruh baca koran, baca atau saya baca, tapi dia tidak bisa menangkap intisari, apalagi digunakan sebagai solusi dalam kehidupan. Mungkin kalau seperti itu. Next. Nah, Ibu dan Bapak, setelah kita paham, mari kita gunakan materi atau media pembelajaran itu dengan bukan hanya kaya dengan tulisan, tapi juga ada grafiknya, ada petanya mungkin untuk IPS ya, sehingga anak itu lebih terstimulus untuk itu namanya. Kita kasih gambar aja tadi. Ketika saya kasih gambar yang apakah itu sakit gigi atau berdongeng kan? Oh, gitu ya, anaknya berpikir gitu ya. Oke, next. Dan katanya salah satu untuk menstimulus literasi itu dengan menggunakan ADI atau TIK dalam pembelajaran. Nah, itu adalah yang saya ambil dari pengalaman PISA yang sudah bertahun-tahun diselenggarakan. Poinnya itu saya ambil. Okay. Nah, bagaimana implementasi saya di pembelajaran, atau mungkin ini juga pengalaman Ibu dan Bapak ya, kita rekap bersama. Ketika saya oh ya saya juga pernah ya, mungkin nanti kita bisa berbagi. Atau mungkin Ibu dan Bapak ada yang mau berbagi dulu bagaimana pengalaman Ibu dan Bapak menerapkan literasi dan literasi dalam pembelajaran. Mangga? Atau langsung aja ya? Oke, next. Ya, Ibu dan Bapak, ini adalah salah satu trik atau cara membiasakan siswa membaca. Biasanya, ya, misalkan habis nih sistem reproduksi, kita masuk ke sistem bab yang kedua. Biasanya kita suka memberikan penugasan baca dulu sebelum masuk ke bab baru. Nanti minggu depan kita masuk bab baru. Suka begitu bukan Bapak? Ketika sudah begitu, kira-kira ketika Ibu masuk ke dalam bab pertemuan tersebut, ada tagihan tidak? Ada. Berupa apa? Boleh berbagi? Banyak ya tagihannya. Bisa kita memberikan pertanyaan. Dengan kita memberikan pertanyaan, berarti kan kita ini tahu nih yang sudah baca. Oh, kita tahu dia kan baca sama sekali kan, begitu Ibu dan Bapak ya? Nah, biasanya kita juga bisa memberikan stimulus dengan setelah membaca buatlah peta konsep, gitu ya. Nah, peta konsepnya disusun rapi. Biasanya saya suka dimasukkan ke folder gitu yang buku yang fotokopian ini. Jadi anak tuh seru gitu untuk melihatnya, apalagi dikasih warna. Next. Nah, Ibu dan Bapak, kita juga bisa menstimulus literasi dan literasi dengan memberikan pertanyaan atau komentar, memberikan kesempatan. Oke, ini saya dapat dari waktu saya SMA. Sepertinya ada teman SMA saya di sini ya. Buat mana Buat? Oke, Buat masih kenal, masih ingat Paulus? Ya, masih ingat Tani tabungan nilai? Bagaimana ya perasaan kita, betapa senangnya ketika kita disuruh untuk membaca terus ditagih sama guru teh, ya. Jadi semangat untuk membaca, ya. Tani itu sistemnya, jadi ketika sebelum belajar nih, biasanya saya mungkin kalau sekarang mah asesmen awal ya, untuk mengetahui ini sejauh mana siswa sudah baca atau belum. Kita kasih pertanyaan, yang bisa jawab kita kasih poin. Biasanya saya ada di absen gitu ya. Yang bisa jawab kasih turus 1, turus dan seterusnya. Sampai nanti di akhir pembelajaran kita akumulasikan, dan itu akan menjadi nilai tambahan pada saat ulangan. Karena saya rasa dengan begini ini lebih otentik ya. Kecurangan atau nilai itu gak akan, kita tahu lah mana siswa yang aktif memang selamat belajar atau yang memang pengen dapat nilai dengan seperti ini. Salah satu lagi, kita bisa melibatkan siswa dalam asesmen. Ibu dan Bapak mungkin sudah familiar ya, gallery walk. Ketika kita memberikan penugasan, misalkan poin bahwa teknologi reproduksi itu ada banyak, dan Bapak atau bahasa ya, jenis-jenis jenis-jenis karya sastra itu ada banyak. Misalkan 1 puisi, 2 guru bahasa Indonesia boleh membantu? Pantun, 3 cerpen, cerita fantasi itu kan banyak. Silahkan
berkeli itu otomatis siswa itu memberikan masukan di bawahnya di kolom. Atau bagi yang misalkan baru nyoba nih, kita kasih pertanyaan bagaimana komentar teman-teman tulis di bawahnya. Jadi karyanya kelompok di bawahnya itu ada kertas kosong, dia berupa komentar-komentar. Gitu. Itu salah satu contoh bagaimana kita bisa meningkatkan literasi dan numerasi. Next. Nah ini membiasakan siswa aktif dalam kerja kelompok. Ya, kita mungkin sudah sangat hatam menyelenggarakan pembelajaran diferensiasi di mana setiap kelompok itu diusahakan bervariasi karena supaya ada proses pembelajaran. Next. Nah ini juga bisa dengan gamifikasi. Biasanya Ibu Bapak kalau ada istilah-istilah yang sulit itu siswa tuh nggak mau baca. Contoh ya, saya mengajar IPA, ada tentang pewarisan sifat judulnya. Itu tuh banyak banget, ada autosom dan banyak banget. Itu tuh malas gitu siswa tuh, mau sih gitu ya. Nah ini bisa distimulus dengan game-game. Saya yakin Ibu dan Bapak lebih up to date ya dengan internet, pasti lebih up to date juga dengan game-game yang bisa diterapkan untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Next. Nah, literasi dan numerasi juga bisa kita tingkatkan dengan pembelajaran proyek, gitu ya. Next. Nah, ini adalah yang memang biasa kita lakukan dengan membuat lingkungan yang kaya teks, kemudian juga membiasakan membaca berjenjang, ya ada A, B, C, buku bacaan itu ya. Kemudian juga kayak numerasi kayak teks di mana-mana yang tempel gitu ya. Kalau biasanya kalau sekolah di Wiata tulisan itu buang sampah pada tempatnya gitu ya. Buang mantan pada tempatnya gitu. Oke, next. Next. Oke. Nah, itu adalah yang saya rangkum gitu ya, yang saya rangkum terkait gimana dong caranya meningkatkan literasi dan numerasi. Mungkin ada banyak cara yang Ibu Bapak, oh saya mah ada yang lain. Saya yakin Ibu dan Bapak juga punya cara yang lain. Nah, next. Nah, Ibu dan Bapak sebenarnya saya menyampaikan ini, tapi tadi itu pendahuluan, panjang banget ya pendahuluannya. Oke, ini adalah praktik baik, ya, penerapan model PJBL STEM untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi dan kreativitas siswa di SMP Negeri 38. Next. Nah, kenapa sih kok harus ini? Karena sekarang mah zamannya semua itu berbasis data. Ketika kita melihat, ketika pemerintah melihat hasil dari raport pendidikan nasional bahwa kemampuan literasi dan numerasi itu masih rendah dan perlu ditingkatkan, maka pemerintah tuh gencar melakukan pemulihan literasi dan numerasi. Saya iseng pengen tahu juga nih raport pendidikan di sekolah saya seperti apa. Dibuka levelnya baik dan Bapak. Tapi ketika saya buka satu-satu poin-poinnya, misalnya ternyata ini ada pengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Artinya walaupun kita sudah level baik, bukan berarti aman. Karena kan kalau AKM atau AMBK itu tiap tahun berbeda orang ya. Dan sasarannya pun kadang suka si ini gitu ya keluar, padahal saya menjagokan si A gitu kan ya. Nah, artinya itu sangat situasional dan mungkin bisa jadi tidak bisa menggambarkan kondisi literasi baca dan literasi di sekolah kita karena sasarannya kita rasa tidak tepat. Nah, sehingga mau tidak mau kita sebagai guru kembali lagi harus meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi ini dalam pembelajaran. Oke, next. Next saja. Oke. Seperti kita ketahui bersama bahwa poinnya literasi, numerasi itu adalah konsep yang bagaimana siswa kita itu bisa menyelesaikan masalah atau solusi yang dihadapinya dengan membaca apa yang dia dapat dan diimplementasikan, atau menerapkan nilai-nilai matematis, konsep-konsep matematis untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, gitu ya. Kalau kreativitas berarti dia itu punya cara yang unik, cara yang berbeda dari yang lain, tetapi jadi solusi, gitu ya. Poin utamanya seperti itu. Next. Ibu dan Bapak, untuk yang ini, gitu ya, saya PJBL STEM-nya itu berkolaborasi. Jadi kalau bagi sekolah itu namanya pembelajaran proyek ya, proyek kolaborasi. Tapi kalau bagi saya sendiri ini namanya PJBL STEM.
Nanti kita lihat perbedaannya di mana. Kalau ketika kita mengadakan ini proyek kolaborasi, maka ada kolaborasi mata pelajaran. Ketika itu yang berkolaborasi itu IPA, IPS, prakarya, seni budaya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan olahraga PJOK. Nah, kami bergabung nih karena kita sekolah di Wiata dan kita melihat ada daun-daun. Kalau daun-daun tua itu kita jadikan kompos. Mungkin sekolah di Wiata sudah paham benar ya. Daun-daun tua itu dijadikan sebagai kompos. Tapi daun-daun muda yang kita pangkas begitu saja, jadi inspirasi nih buat saya pribadi. Oh gimana nih? Kebetulan kelas 9 itu sedang belajar materi teknologi ramah lingkungan. Akhirnya saya ada ide. Oh gimana nih kalau kita buat pencetakan atau pewarnaan daun-daun yang tidak terpakai sebagai satu produk teknologi ramah lingkungan, ya, yaitu mungkin yang bisa kita kenal EcoPrint. Ada masternya di sini, ya, Ibu Nani. Oke, next. Terus Pak. Nah setelah kita kumpul tahu KD masing-masing, kita berbagi nih. Jadi siswa itu melakukan satu proyek, ya, tetapi dia menilai itu beberapa bermata pelajaran. Jadi misalkan IPA di konsepnya seperti apa EcoPrint, bagaimana prosesnya dan seterusnya. Di IPS tuh dia bisa menentukan harga jual. Bahannya segini, kita olah, kita jual begini. Itu banyak sekali ya di Shopee atau di online shop lain itu yang menjual EcoPrint dengan harga yang fantastis gitu ya. Nah, kemudian untuk yang prakarya itu belajar IT-nya. Jadi bagaimana siswa bisa memanfaatkan teknologi dan engineering-nya itu untuk membuat EcoPrint. Sedangkan untuk seni, jelas seni itu masuk ya, bagaimana dia menata daunnya. Kemudian ada juga guru seni kan, materinya itu kalau tidak salah seni grafis gitu ya. Jadi dia bikin begini. Jadi kata guru bahasa seni. Kata guru seni ini masuk Bu untuk materi itu, KD itu gitu ya. Nah, di olahraga seperti apa? Di olahraga nanti dipakai pada saat ujian praktek si karyanya gitu. Berarti kan jadi si anak tuh mikir keras, karena kalau dia tampil dengan yang B aja gitu ya, malu kan, berarti harus benar-benar bagus gitu ya. Nah, akhirnya kita masuk ke pembelajaran masing-masing, punya rubrik penilaian masing-masing. Setelah saya ke sintak pembelajaran IPA. Kemudian next. Ibu dan Bapak ada 5 sintak di STEM PJBL itu. Yang pertama reflection. Jadi di reflection ini siswa diajak untuk mencari solusi terhadap masalah yang ada. Jadi kita stimulus nih, karena materinya teknologi ramah lingkungan, kita ajak nih, apa saja sih teknologi ramah lingkungan. Terus saya arahkan, ini ada daun-daun nih, kira-kira cocoknya untuk apa? Distimulus lagi sampai mereka itu menemukan, oh Bu, ada EcoPrint. Sampai semua menemukan EcoPrint. Ada juga yang teknik lain. Tidak apa-apa, kita berikan kesempatan mereka untuk berkreasi. Nah kemudian setelah mereka sudah tahu mau apa, mereka itu masuk ke sintak kedua, yaitu research. Jadi mereka mencari berbagai informasi, apa sih EcoPrint, seperti apa pewarnaan dan seterusnya. Next. Nah baru dari situ masuk ke sintak discovery. Discovery ini dia sudah tahu nih teori EcoPrint. Dia akan menerapkan untuk apa? Misalkan tadi ibu, karena saya mau tari piring, maka saya mau bikin selendang EcoPrint dengan membuat proposal. Misalkan bahannya apa, cara kerja bagaimana dan seterusnya. Sampai detail, sampai dia tahu bahan-bahannya yang dibutuhkan berapa, jadwal pembuatannya bagaimana, dan proses mendokumentasikannya bagaimana sampai detail. Nah sebelum masuk ke tahap yang keempat, biasanya saya suka diskusi atau mentoring. Jadi setiap kelompok saya tanya, kamu bikin apa? Dilihat ketika ada siswa ini kayaknya mungkin kita kasih masukan, gitu ya. Setelah fix semua, baru masuk ke tahap yang keempat, yaitu application. Nah ini, jadi siswa itu membuat produknya di rumah masing-masing, tapi saya minta untuk mendokumentasikan dan ada kayak semacam tanda tangan. Hari ini kan sudah tadi ada jadwalnya. So hari ini apa? Siapa aja yang hadir? Siapa yang tidak hadir? Rasanya kan detail semua. Ini untuk menjadikan anak itu mau bekerja sama, berrelasi, berkolaborasi, gitu ya. Gagasan semua ada, gitu ya. Terus udah gitu, nanti setelah selesai produknya diminta untuk dokumentasi.
kolase foto, atau biasanya anak-anak senang berupa vlog video gitu ya. Nah, oh iya, kalau bahasanya di mana bahasanya itu baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris ada yang namanya prosedur teks ya. Jadi dia dinilainya dari bagaimana dia menuturkan langkah-langkah kerja dan seterusnya. Oke. Nah, baru terakhir communication. Setelah selesai, siswa itu membawa produknya ke sekolah dan menunjukkan. Nah, di sini ada hal yang penting juga bahwa siswa berani untuk mengungkapkan kelebihan dan kekurangan produk yang dia buat dan apa sih rencana tindak lanjut untuk supaya lebih baik lagi produk tersebut, gitu ya. Jadi dia belajar merefleksi diri, gitu ya. Next. Nah ini contohnya, boleh Pak diklik yang tulisan dokumentasi? Bisa. Oke, Ibu dan Bapak pasti punya HP berkuota ya. Boleh diangkat HP-nya, boleh dibuka, boleh di-search di Chrome-nya. Citra Ditra Official, EcoPrint Search. Sekali lagi, Citra DYTRA Official, EcoPrint. Di sana Ibu dan Bapak ada beberapa produk hasil karya siswa, ya. Jadi dia itu menyampaikan bagaimana awalnya dia belajar, bagaimana dia dapat gagasan, kemudian sampai nanti itu dipakainya untuk pada saat olahraga atau seni, gitu ya. Kayak di sana. Ada beberapa, boleh di-search aja. Ada yang sudah menemukan itu berapa? Ya. Ulangi boleh. Citra Ditranya DYTRA Official, EcoPrint pakai T. Ya, di sana ada beberapa, gitu ya. Ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang juga pakai bahasa Inggris, gitu ya. Walaupun mungkin bahasa Inggrisnya ya masih agak sedikit banyak harus belajar, gitu ya. Tetapi setidaknya dia itu mau belajar, mau bagaimana menyusun kata-kata dalam bahasa Inggris, gitu ya. Tapi mengapresiasinya di sana. Ada? Ya, kalau itu seperti itu. Ada beberapa, ya. Biasanya suka didokumentasikan di situ. Jangan lupa di subscribe ya dan Bapak. Bercanda. Ya, di sana banyak kan. Pokoknya nanti kita di balik layar aja ya. Itu adalah salah satu produk yang sudah dibuat oleh siswa, gitu ya. Oke, next, nggak apa-apa Pak, next aja. Nah, Ibu dan Bapak, dengan dari produk begitu, berarti kita sudah paham bahwa siswa itu bisa menangkap tulisan-tulisan teks-teks yang dia baca dari berbagai sumber, kemudian dia bisa memakainya dan menjadikan itu sebagai solusi bahwa kita sudah melatih kemampuan literasinya. Bagaimana dengan literasi? Mengaplikasikan nih, dia tahu modal bikin EcoPrint itu berapa, tapi ternyata setelah lihat di online shop, wah harganya luar biasa bisa. Dia jadi dari situ dia bisa belajar. Kalau dari matematiknya mungkin aritmatika sosial, tapi kalau kita masuk ke pelajaran IPS itu ada pelajaran ekonomi mungkin ya, gitu ya. Kreativitasnya di mana? Kreativitasnya ketika siswa menyusun daun, bunganya di mana, itu kreativitas. Bagaimana dia merangkai dokumentasi dimulai dari mana, itu juga kreativitas, gitu ya. Nah ini salah satunya ya. Kenapa minta didokumentasikan?
gitu ya. Ya di sini ada gotong royongnya juga, ada kolaborasinya juga, gitu. Oke. Ada bagaimana dia mengambil keputusan, oh gini aja bagus, atau ada menentukan gitu ya. Ketika menentukan mau teknik kukus atau teknik pukul, itu mereka tahu sendiri dari searching, dari googling gitu ya. Jadi kita hanya kasih stimulus aja, yuk kita bikin teknologi ramah lingkungan untuk mewarnai pakaian. Dia sudah tahu banyak. Itu adalah salah satu cara untuk menstimulus bagaimana literasi dan literasi ditingkatkan di siswa kita. Dan dari berdasarkan kesimpulan, nah ini adalah penyampaian proposal. Jadi setelah dibuat, siswa itu biasanya menyampaikan proposal. Nanti bisa mendapatkan masukan dari guru atau dari teman-temannya. Gitu ya. Nah ini nanti mereka membuatnya dengan teknik pukul. Ya. Nah ini juga ketelitian. Kadang ada yang mukulnya terlalu kuat sampai bolong si bajunya itu. Ya. Jadi harus benar-benar butuh ketelitian, kesabaran, gitu ya. Boleh digeser sampai ke dipakai. Terus, nah ini dipakai untuk perform seni budaya kalau yang ini. Gitu ya. Jadi si guru seninya itu menilainya dari bukan hanya penampilan kerapihan, tapi juga menilai busananya atau kostumnya. Gitu ya. Ya, udah sejam tuh Pak. Ya, karena kami menganggap bahwa dengan penerapan PJBL STEM di sekolah kami itu bisa meningkatkan inovasi dan kreativitas, maka kami menganggap ini adalah praktik baik yang sudah kami lakukan dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi siswa SMP Negeri 3 Kampung. Itu saja Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.